Pagi itu, pengawal istana mengetuk pintu rumah Abu Nawas sambil membawa sepucuk surat berbentuk piring terbang. Iya, benar. Surat itu terbuat dari emas dan berbentuk cakram aneh. Isi suratnya, "Wahai Abu Nawas, kau terlalu tenar. Bahkan lebih tenar dari sandal sebelahku yang viral karena nyangkut di pohon istana. Aku menantangmu untuk menyelesaikan teka-teki yang tak bisa diselesaikan oleh siapapun di 7 samudera dan 3 zona waktu. Datanglah ke istana dalam waktu 7 jam 7 menit 7 detik dari sekarang, atau rambutmu akan kupotong menjadi potongan jamur kuping." Abu Nawas menggaruk kepala. Teka-teki apa pula ini? Dengan langkah pelan dan wajah santai seperti biasa, ia menuju istana sambil membawa kuda yang tidak berjalan tapi malah mundur. "Kenapa kudamu mundur?" tanya penjaga istana. "Biar hidup tidak melulu maju. Kadang perlu refleksi," jawab Abu Nawas. Raja duduk di singgasananya dengan jubah yang panjangnya sampai ke ruang dapur istana. Ia memutar tongkat emasnya yang bagian ujungnya berbentuk sendok nasi. "Abu Nawas, aku punya teka-teki," teriaknya sambil berdiri di atas karpet terbang mini. Abu Nawas mengangguk. "Silakan, Yang Mulia." Teka-teki pertama. Apakah benda yang selalu ada di dalam ruangan tapi tidak bisa dilihat, dicium, disentuh, bahkan dilupakan? Abu Nawas tertawa kecil. "Itu mudah, Yang Mulia." Jawabannya, utang pada istri. Tak terlihat, tak tercium, tak tersentuh. Tapi jika lupa, tamatlah riwayat. Raja melongo. "Jawabanmu tidak salah, tapi tidak benar juga." "Lalu apa jawaban resmi dari teka-teki ini, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas. "Jawaban resminya adalah penyesalan. Tapi karena jawabanmu membuat semua orang tertawa dan sedikit merasa bersalah, kita anggap seri." Raja mulai gelisah. Abu Nawas terlalu cepat memecahkan teka-teki pertama. Maka, ia menyiapkan teka-teki level 2, teka-teki es teh manis beracun. "Jika aku meletakkan es teh manis di atas gunung es di kutub utara, lalu memanaskannya dengan api dari lilin yang tidak menyala, apa yang akan terjadi pada bayangan seekor unta yang berdiri di dekat panci aluminium?" Abu Nawas diam sejenak, lalu menatap raja dengan serius. "Bayangan unta itu akan menghilang." "Karena?" tanya raja penuh harap. "Karena Yang Mulia tidak menyebutkan ada sumber cahaya. Tanpa cahaya, tak ada bayangan." Raja berdiri terperangah. Para penasihat kerajaan saling menatap dan mulai berbisik, apakah Abu Nawas memiliki otak cadangan dari masa depan? Raja mulai merasa terancam. Tak bisa begini terus. Abu Nawas terlalu cerdas. Besok dia mungkin sudah jadi influencer. Rakyat bisa mengidolakan dia lebih dari aku. Maka, raja menyusun rencana. Buat teka-teki yang jawabannya tidak mungkin ada. Tapi raja lupa satu hal. Abu Nawas senang menjawab dengan cara yang tidak mungkin juga. Keesokan harinya, teka-teki dilempar. "Aku punya sebuah kotak kosong. Jika kau bisa isi tanpa menyentuhnya, tanpa membuka, tanpa meniup, tanpa mendekatinya, kau menang. Tapi jika kau gagal, kau harus tinggal di istana sebagai badut selama 99 tahun." Abu Nawas tersenyum. "Tunggu sebentar, Yang Mulia." Ia pergi sebentar, lalu kembali membawa selembar surat cinta dari mantan pacar raja. "Aku letakkan kenangan dalam kotak itu, Yang Mulia. Kenangan tidak butuh disentuh, dibuka, atau didekati. Tapi ia bisa memenuhi ruang kosong." Raja terdiam, lalu menangis. "Kenapa kau harus bawa-bawa masa lalu?" tanya raja sambil memeluk tongkat sendok nasinya. Para penasihat mulai mencatat, jangan ajak Abu Nawas main perasaan. Raja kini benar-benar ingin menyingkirkan Abu Nawas. Maka ia membentuk organisasi rahasia bernama BODOH, Badan Operasi Dendam Orang Hebat. Anggotanya, penasihat ketiga,
unta istana, dan satu pelayan yang suka curi jambu. Mereka menyusun teka-teki jebakan. Jika Abu Nawas bisa membuat semua orang di pasar menangis tanpa mengatakan apapun, maka ia bebas. Tapi jika gagal, rambutnya akan diwarnai ungu metalik dan dia akan menjadi model iklan parfum unta. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pergi ke pasar, membawa papan tulis. Di papan itu ia menulis, "Diskon berakhir kemarin." Dalam 2 menit, semua ibu-ibu menangis. Para pedagang panik. Penjual bumbu gulung-gulung di tanah. Abu Nawas kembali ke istana dengan tenang. "Sudah selesai," katanya sambil membawa satu karung tisu basah yang ia jual seharga 5 dirham per lembar. Raja hampir pingsan. Raja pun menyadari, satu-satunya cara mengalahkan Abu Nawas adalah membuat teka-teki yang melibatkan waktu, logika, psikologi, dan cinta. "Abu Nawas, teka-teki terakhir," kata raja dengan wajah penuh semangat. "Jika waktu adalah kuda, dan logika adalah pelana, lalu aku menungganginya untuk mengejar cinta, kemanakah aku akan jatuh?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Kau akan jatuh ke realita." "Kenapa?" "Karena cinta yang kau kejar dengan logika dan waktu, biasanya tidak membawa keharapan. Tapi pada kenyataan, dan kenyataan itu tak selalu indah." Raja terdiam. Penonton menangis. Seekor kambing di pojok bahkan tepuk tangan. Raja menyerah. Ia berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau menang. Aku akui, pikiranmu terlalu unik, jenaka, dan membingungkan. Mari kita tidak berselisih lagi. Mulai hari ini, kau adalah menteri teka-teki dan kehidupan viral di kerajaan ini." Sejak hari itu, Abu Nawas punya kantor sendiri. Di atas pintunya tertulis, "Departemen Jawaban yang Tidak Terduga, Kantor Pusat Solusi Aneh Tapi Masuk Akal." Tiap hari rakyat datang bertanya, "Kenapa pacarku ghosting? Kenapa ayamku takut air? Bagaimana caranya berhenti ngutang di warung?" Abu Nawas menjawab semuanya dengan gaya yang jenaka, kocak, dan viral. Bahkan kini, setiap teka-teki yang ia jawab langsung masuk ke top 10 quotes terbijak dunia versi Unta Weekly. Dan sang raja? Ia kini lebih bahagia. Ia tetap membuat teka-teki, tapi lebih sering kalah. Tapi ia tak keberatan. Karena kini ia punya sahabat dan musuh sejati dalam satu tubuh, Abu Nawas. Seminggu setelah Abu Nawas dilantik sebagai Menteri Teka-teki dan Kehidupan Viral, suasana kerajaan menjadi jauh lebih hidup. Bahkan kucing istana kini bisa menyanyikan lagu "Goyang TikTok Pasir Gurun" dengan suara fals yang memikat. Namun, tak semua senang. Tersebutlah Menteri Ketinggalan Zaman, seorang pria tua yang selalu mengenakan jubah sobek dari era dinasti Soklat dan membawa tongkat dari sendok kayu warung soto. Ia merasa tersingkir. "Aku dulu yang paling bijak. Sekarang semua orang cuma nonton reels Abu Nawas. Bahkan patung pun lebih sering dengar podcastnya ketimbang khutbahku." Menteri ini lalu menghadap raja dengan wajah cemberut seperti unta baru bangun tidur. "Yang mulia, Abu Nawas membawa krisis identitas kerajaan. Lihat, bahkan perisai kerajaan sekarang bertuliskan, ngakak adalah hak asasi." Raja yang sedang asik mengedit video ayamnya hanya menjawab, Abu Nawas lebih relatable." Menteri pun panas. Ia bersumpah, "Aku akan membuat teka-teki untuk menghancurkan Abu Nawas secara mental, spiritual, dan digital." Menteri Ketinggalan Zaman menyusupkan teka-teki aneh lewat anak kecil penjajah kue cubit di pasar. Anak itu berkata kepada Abu Nawas, "Paman Abu, ada surat darurat dari raja." Abu Nawas membaca surat itu. Jika seekor gajah menari dengan burung pipit di atas piring terbang sambil membisikkan rahasia dunia ke seekor semut yang tuli, siapa yang akan tahu rahasia itu terlebih dahulu? Abu Nawas menatap langit.
Apakah ini ujian dari Tuhan atau jebakan dari orang nyasar? Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum. Yang tahu rahasia itu adalah piring terbang. Karena ia jadi saksi semua kejadian dan tak punya mulut untuk mengadu. Menteri ketinggalan zaman terpukul. Ia menulis ulang surat itu 17 kali dengan tangan kiri dan tetap tak bisa bikin Abu Nawas kalah. Ia mengadu ke raja. Yang mulia, ini tidak adil. Abu Nawas terlalu out of the box. Raja menjawab, mungkin karena kau hidup di dalam kotak sereal kuno. Pro Abu Nawas, mereka yang percaya bahwa kocak cerdas. Anti Abu Nawas, mereka yang merasa terancam dan lebih suka baca buku, strategi kolot menang melawan viral. Puncaknya adalah saat Abu Nawas menyarankan, bagaimana jika kita ganti protokol kerajaan dari salam hormat menjadi tos dan cekikikan? Kabinet meledak. Menteri Pertahanan berkata, ini melemahkan mental prajurit. Menteri Perdagangan, rakyat jadi terlalu santai. Menteri Pariwisata justru setuju. Tapi turis suka. Bahkan ada yang bikin vlog, tertawa bersama Sultan Baghdad. View-nya 14 juta. Raja pun bingung. Ia memutuskan membuat majelis teka-teki terbuka, debat publik antar menteri, rakyat, dan Abu Nawas. Lokasinya, lapangan istana yang disulap jadi studio podcast. Hari debat besar pun tiba. Rakyat berkumpul. Para influencer menyalakan tripod. Bahkan unta pun live di TikTok. Moderatornya, seekor burung beo bernama Beo Jujur. Pertanyaan perdana. Apa makna sejati dari tidak tahu tapi sok tahu dalam pemerintahan? Abu Nawas menjawab duluan. Itu artinya jadi pejabat, tapi lebih banyak buka mulut daripada buka buku. Seluruh rakyat tepuk tangan. Menteri ketinggalan zaman melempar sandal. Kena burung beo. Pertanyaan berikutnya dari penjual martabak. Bagaimana caranya hidup tenang di tengah krisis ekonomi dan cinta? Abu Nawas menjawab, pertama, jangan utang. Kedua, jangan jatuh cinta ke orang yang suka utang. Suasana makin panas dan lucu. Debat berubah jadi stand-up comedy. Raja tertawa terbahak-bahak sampai jatuh dari singgasana mininya. Malamnya, Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau jawab teka-teki terakhir, yang akan menentukan nasibmu. Apakah kau tetap jadi menteri, atau kau akan jadi produser sinetron istana? Abu Nawas tersenyum. Silakan, Yang Mulia. Teka-teki. Jika seluruh dunia bersatu untuk melawan satu orang jujur, siapa yang akan menang? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berdiri, melihat seluruh rakyat, para menteri, dan raja sendiri. Lalu ia berkata, yang menang adalah waktu. Karena hanya waktu yang bisa membuktikan siapa benar, siapa salah, dan siapa cuma ikut-ikutan. Lalu merinding. Lalu viral. Unta istana meneteskan air mata. Burung beo memekik. Lanjutkan. Lanjutkan. Raja memeluk Abu Nawas. Kau tak hanya jenaka, tapi menampar kami dengan tawa dan makna. Sejak saat itu, Abu Nawas bukan hanya menteri. Ia jadi pembawa acara reality show, tebak teka-teki, dapat onta. Narasumber TED Talk, How to Outsmart Royalty Using Humor. Penulis buku viral, Jangan Serius, Nanti Jadi Menteri. Dan Kerajaan Baghdad, kini dikenal dunia sebagai kerajaan pertama yang menjadikan ketawa sebagai bentuk kecerdasan nasional. Raja Harun al-Rashid pun berkata dalam pidatonya, Abu Nawas mengajarkan kita satu hal, bahwa dalam kekuasaan, tawa bisa jadi pedang dan pelukan sekaligus. Popularitas Abu Nawas meroket. Namanya bukan cuma trending di Baghdad, tapi juga di Kerajaan Tersedak Timur, Kekaisaran Nganu Barat,
negeri Influenzaria Selatan. Mereka semua heran. Bagaimana bisa satu orang, hanya dengan lawakan dan teka-teki, mengubah arah diplomasi dunia? Kaisar dari Kekaisaran Nganu Barat, yang dikenal dengan julukan Raja Serius Tanpa Senyum, sangat terganggu. Ia mengumpulkan para penasihatnya dan berteriak, "Kenapa rakyatku lebih sering nonton Abu Nawas daripada pidato kenegaraanku yang berdurasi 9 jam tanpa titik koma?" Salah satu penasihat menjawab, "Yang mulia, rakyat bilang Abu Nawas menyampaikan kebenaran dengan lucu. Sementara Baginda menyampaikan kesedihan dengan tekanan darah tinggi." Kaisar mengaum, "Sudah cukup. Kirim surat undangan diplomatik. Ajak Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas ke Kongres Kerajaan Dunia. Kita adu teka-teki internasional." 1 bulan kemudian, Abu Nawas tiba di Aula Megah Istana Kongres Internasional, tempat seluruh penguasa dunia berkumpul. Raja Harun al-Rashid berdiri di sampingnya dengan percaya diri. Ia tahu bahwa senjata paling ampuhnya bukan pedang, melainkan Abu Nawas dan kekonyolannya. Kaisar serius membuka acara. "Kami mengundangmu, Abu Nawas, untuk menjawab 5 teka-teki tersulit dari para raja dan ilmuwan dunia. Jika kau gagal, kau akan dilarang tampil di platform manapun dan dijadikan juru masak di dapur istana yang tak punya AC." Semua orang terdiam. Seekor burung hantu tiba-tiba bersin. Abu Nawas berdiri, mengenakan sorban yang ia putar seperti kipas angin. Ia menjawab, "Baik, tapi jika aku menang, kalian semua harus tersenyum, minimal 1 menit." Sorak-sorai pecah dari rakyat yang menyaksikan via siaran langsung Royal Tube. Jika ada 2 matahari, 3 bulan, dan 7 planet dalam 1 gelas teh, apa yang akan terjadi pada es batu? Abu Nawas menjawab, "Es batu akan tetap mencair, karena disuruh terlalu mikir." Semua tertawa. Kaisar berkeringat. Apa yang selalu dibawa manusia, tapi sering dilupakan saat mereka jatuh cinta? Abu Nawas. Akal sehat. Ratu terdiam. Kamera menyorot wajah mantannya di barisan penonton. "Phil, apa yang lebih berat dari gajah, tapi bisa dibawa 1 orang?" Abu Nawas. "Tanggung jawab, apalagi yang tidak dipikul." Rakyat berteriak, "Ini Deep Woe." Teka-teki 4 dari Sultan Teknokrat Utara. Jika teknologi bisa menggantikan manusia, siapa yang akan menggantikan hati yang kosong? Abu Nawas. Kucing. Karena kucing tak pernah pura-pura sayang. Semua pecinta kucing di dunia langsung upload konten tribute ke Abu Nawas. Teka-teki 5 dari Profesor Serius Tanpa Emosi. Jika semua orang tertawa saat kau serius, dan menangis saat kau bercanda, siapa yang salah? Abu Nawas tersenyum tenang. Mereka semua, karena lupa bahwa hidup tak harus selalu bisa dijelaskan. Seluruh aula hening. Lalu tepuk tangan pecah. Bahkan patung kaisar tersenyum retak. PBB, Persatuan Bangsawan Baghdad, menetapkannya sebagai simbol diplomasi tertawa. Di kerajaan-kerajaan, muncul kurikulum baru, teka-teki filosofis, Abu Nawas 101. Bahkan Raja Harun al-Rashid harus menolak 17 permintaan dari kerajaan lain yang ingin meminjam Abu Nawas selama musim dingin. Namun, kejayaan itu membuat musuh baru muncul.